Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat kedua di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriyah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan. Caranya adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan di antara bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita juga wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih sekaligus mengutus insan pilihan Al-Mustafa, dan kita sebagai umat akhir zaman harus mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sejarah kita maklum bersama bahwa beliau dilahirkan pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, dan menurut beberapa ahli sejarah yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Banyak hal yang bisa kita lakukan bagaimana kita mengaplikasikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya selain tentunya kita menaati syariat yang dibawa oleh beliau, kita juga sudah sepatutnya meneladani beliau segala peri kehidupannya. Beliau adalah teladan untuk kita semua, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, ay qudwatun hasanah, ikutan teladan yang baik. Hadirin rahimakumullah, bagi kita yang pernah mengenyam pendidikan dasar di tahun 80 ke bawah, 80 ke belakang, ketika kita mendengar kata teladan, tulisannya masih menggunakan ejaan tauladan. Bisa jadi kata tauladan ini berasal dari kata walad, artinya anak, di mana seorang anak dia mencontoh, mengimitasi, meniru
dan mendapatkan pendidikan dari lingkungan terdekatnya, yakni dari sang walid alias orang tua, maka kita sebagai umatnya hendaknya meneladani dalam arti mencontoh beliau dalam setiap kehidupannya. Amat keliru jika ada yang mengatakan bahwa hari ini kita mengalami krisis keteladanan. Ucapan ini terlihat benar tapi keliru. Kenapa dikatakan keliru? Kita jelas ditegaskan oleh Allah. Kenapa kami menggunakan kata tegas? Karena dalam ayatnya demikian. Allah menggunakan diksi pilihan kata laqad kana. Laqad adalah kata yang menegaskan sungguh, berarti jelas telah ada sosok yang patut diteladani. Yang ada justru hari ini kita malah seakan-akan meninggalkan atau melupakan atau terlupa dengan sosok yang patut kita teladani, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang melakukan aktivitas muamalah yang sering dipandang sebagai sebuah kegiatan duniawi, yakni perniagaan, Nabi sudah memberikan teladan. Di usia 12 Nabi sudah internship, magang, ikut dengan pamannya Abu Thalib dagang lintas negara. Walaupun kemudian beliau yang masih kecil itu diminta kembali karena diketahui oleh seorang pendeta Buhairah ada tanda kenabian, khawatir ini anak akan ada yang membunuh. Di usia remaja 16-17 Nabi sudah menjadi bisnis manager, mengelola bisnis. Di usia 20-an Nabi sudah menjadi investment manager, mengelola modal, bukan lagi mengelola barang dagangan secara bisnis. Di usia 25 beliau sudah menjadi CEO karena beliau menikahi bosnya, yakni Sayyidah Khadijatul Kubra. Apa modalnya? Kepercayaan. Bagi kita yang berniaga, berbisnis, berdagang, contohlah Nabi dengan kejujurannya, sampai beliau sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul pun terkenal dengan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Bagi kita yang bergelut beraktivitas di bidang pendidikan, Nabi adalah sosok pendidik yang ulung dan handal. Beliau disenangi baik oleh anak-anak sampai lanjut usia karena gaya komunikasi, gaya penyampaiannya yang sangat menarik. Kita sering mendengar Nabi bertanya kepada sahabat, padahal bukan Nabi, tidak tahu, tapi itu untuk mengundang perhatian orang, sahabat, mitranya untuk mendengar apa yang akan beliau sampaikan. Yang menarik lagi, beliau meskipun bagi kita adalah guru atau bahkan maha guru, beliau tidak memposisikan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lainnya sebagai murid, tapi beliau katakan sebagai sahabat. Inilah pendidikan secara egaliter yang luar biasa. Bagi kita yang di bidang militer, Nabi adalah sosok cerdas dalam peperangan. Dari mana kita bisa tahu bahwa perang Badar kita 313, mungkin kita bisa hitung karena datanya dari umat Islam. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kekuatan musuh itu adalah 3 kali lipat, sekitar 1000 orang? Dan lagi-lagi dengan fatonah kecerdasan Nabi, Nabi bisa mengetahui bagaimana jumlah lawan. Pernah satu waktu ada mata-mata dari kelompok lawan, kemudian oleh sahabat dipaksa ditanya, diinterogasi berapa jumlahnya, lantas tidak mau mengaku. Nabi pun mengambil alih, biarkan aku yang akan bertanya. Nabi dengan humanis bertanya, apa makanan yang biasa dimakan? Di antaranya adalah kambing guling. Kambing guling yang dimasak ada berapa? Rata-rata kalau satu kambing guling dimakan oleh 20 orang misalnya, berarti kalau ada 50 kambing guling bisa terlihat jumlahnya ada 1000.
Kira-kira itulah diantara cara cerdasnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Bahkan Nabi bagaimana mengelola kepemimpinan di masyarakat. Beliau membangun ketika di Madinah, masuk ke Yathrib, beliau tidak membangun dulu pusat perdagangan, beliau tidak membangun dulu pusat pendidikan, tapi beliau membangun pusat dari segala-galanya sebagai epicentrum kemasyarakatan, epicentrum keumatan. Apa? Yakni Masjidin Nabawi. Di sana semua kegiatan keumatan dilaksanakan. Dan luar biasanya Nabi sangat memperhatikan tidak saja kepada orang-orang yang mampu, tapi sudah barang tentu Nabi memperhatikan kepada orang-orang yang miskin. Karenanya dikisahkan di dalam kitab Maulid Al-Barzanji atau Iqdul Jawahir karya Syekh Ja'far Al-Barzanji, dalam kutipannya Nabi digambarkan wa yuhibbul fuqara wal masakin. Beliau mencintai orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wa yajlisu ma'hum, dan Nabi duduk bersama mereka, yakni bersama orang-orang fakir dan orang miskin. Wa ya'udu mardahum, Nabi menengok orang-orang yang sakit di kalangan mereka. Wa yusayyi'u janaizahum, dan Nabi mengantarkan jenazah mereka. Wa la yahqiru faqiran, dan Nabi tidak meremehkan, tidak mencemoohkan orang-orang fakir. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak cukup kalau momentum khutbah ini untuk menyajikan semua gambaran tentang akhlak Nabi. Karena itulah momen Maulid Nabi, momen bulan kelahiran beliau, hendaknya kita gunakan untuk kembali mengulas sirah nabawiyah tentang beliau dengan aneka macam cara. Tentu di masyarakat kita dengan macam-macam cara, tujuannya sama-sama untuk mencintai, menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita makin cinta dan makin taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kecintaan tersebut menjadi asbab turunnya rahmat, kebaikan untuk kita semua, dan kelak kita mati husnul khatimah dan meninggal pun dalam keadaan baik, dikumpulkan kelak di yaumil akhir di bawah benderanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim rabbiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil ajmin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma asli awal muslimina fi kulli makan. Allahumma asli muslimina fi buladina hada Indonesia wa fi bulad muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.